frekuensi MPM 214-2008. Hari ini saya akan menjelaskan ringkasan video yang sebelumnya saya sudah nonton, dan saya akan menjelaskan kembali tentang hukum karma. Hukum karma adalah berasal dari kata kar, yaitu perbuatan. Biasa perbuatan itu yang dapat dilakukan manusia secara sengaja maupun tidak sengaja. Dari action manusia maupun dari aksi manusia untuk melakukan perbuatan itu. Biasa yang tidak sengaja dapat dicontohkan seperti kita sedang berjalan, tidak sengaja menginjak binatang di tepi jalan maupun di jalan yang di situ termukakan ada serangga maupun binatang yang lainnya. Itu dapat dikatakan tidak kesengajaan oleh manusia. Apabila kita sudah secara sengaja, yaitu apabila kita sudah mengetahui ada binatang situ, maka kita tetap saja menginjak, itu tetap saja itu namanya karma. Dasar hukum karma itu bisa dibagikan beberapa jenis yang terhitung namanya hukum karma, yaitu perbuatan kita, perkataan maupun pemikiran. Biasa itu saja yang banyak terjadi di era sekarang maupun sebelumnya, yang banyak terjadi karena faktor perbuatan kita yang selalu berdampak buruk, sehingga itu dapat terhitungnya hukum karma. Yang kedua adalah pemikiran. Pemikiran kita biasa melakukan seperti contohnya melakukan kebaktian, membaca parita, tetapi pikiran kita itu bukan dibaca parita itu. Bisa jadi kita berpikir dengan hal yang lain, hal yang di luar kebaktian maupun membaca parita itu. Tetapi secara langsung kita melihat kita sedang membaca, tetapi hati kita dan pikiran kita tidak ada di dalam suasana kebaktian maupun dalam lingkup tersebut. Itu juga dapat menghitung namanya hukum karma. Ketiga adalah perkataan. Biasa perkataan itu bisa jadi perkataan yang bagus maupun perkataan buruk. Terkadang perkataan bagus dan buruk itu bisa terjadi kehitung. Apalagi perbuatan yang buruk, perkataan yang buruk. Biasanya sering manusia sekarang mengatakan perkataan yang buruk itu tidak boleh dilakukan, jangan pernah melakukan tersebut, dan selalu kita memikirkan hal yang baik, perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Dalam setiap manusia untuk menstabilkan diri kita maupun mengontrolkan pikiran kita dengan cara meditasi. Dengan cara meditasi ini sangatlah penting dalam diri kita, karena meditasi tidak hanya menstabilkan pikiran, tetapi menstabilkan yang mengendalikan diri sebelum menjelasnya wafat. Karena biasa kita menjelang wafat, pikiran kita belum tentu adalah baik, tetapi bisa jadi buruk. Karena tergantung hukum sebab berlaku yang mengikuti kita dan sesuai perbuatan dan perkataan dan pikiran kita yang sudah dibuat pada sebelumnya. Hukum karma biasa dapat terjadinya secara cepat, yaitu ada yang hukum karma yang tidak dalamnya cepat, ada yang perlu dibayar pada kehidupan yang akan selanjutnya. Tetapi ada yang kebanyakan di dunia ini adanya hukum karma berbuat cepat. Itu biasa cepat terkena apabila orang itu sudah berbuat perbuatan yang sangat banyak, perbuatan yang buruk, sehingga karmanya cepat datang, maupun perbuatan yang kelahiran yang sebelumnya. Dalam hukum karma ini, setiap manusia kecenderungan memiliki sifat, yaitu lebah, moha, dan dosa.
itu sering terjadi pada manusia di era sekarang. Lawan dari loba, moha, dan dosa yaitu adalah cinta kasih, belas kasih, dan kebijaksanaan, yaitu metta, karuna, dan panna. Jarang sekali manusia memiliki ketiga sifat yang baik ini, tetapi sebaik mungkin kita mencoba untuk melatih diri untuk menjadi metta, karuna, dan panna. Itu merupakan sifat yang bagus yang perlu kita pelajari, perlu kita tingkatkan untuk menghindari namanya loha, moha, dan dosa. Ini kesimpulan saya dapat pada video itu adalah kita selalu berbuatlah baik, berbuatlah kebajikan, jauhilah sifat yang buruk yaitu loha, moha, dan dosa. Tetaplah selalu melakukan meditasi, apalagi sekarang di era pandemi, itulah cocok untuk meringankan dan stabilitaskan pikiran kita. Sekian dan terima kasih. Apabila video yang saya terangkan, apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.